alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, baik fisik maupun mental, baik jasmani maupun rohani, hingga kita dapat menunaikan puasa Ramadan ini dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Hingga pada akhirnya kita termasuk dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yauma la zilla illa zulluh. Pada hari itu tiada terdapat naungan lain selain pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di malam yang sangat mulia ini, malam ketiga Ramadan 1442 Hijriah, kita akan melihat golongan yang keenam yang mendapatkan pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang laki-laki yang dia bersedekah, dia menginfakkan hartanya, fa'akhfaha, kemudian dia sembunyikan apa yang dia sedekahkan. Artinya apa yang dia sedekahkan hanya menjadi rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Maka perumpamaannya adalah apa yang disedekahkan tangan kanannya maka tidak diketahui oleh tangan kirinya. Sebagaimana kita maklum bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kita selaku umatnya ini untuk bersedekah, untuk menginfakkan harta, untuk saling membantu dan menolong sesama kita. Sebagaimana kita tahu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan. Apa makna kebaikan itu? Kita lihat dalam tafsir jalan lain, al-birra ini bermakna wahwal jannah. Kebaikan ini adalah surga. Maka maknanya adalah seseorang itu tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiku, hingga dia mau menginfakkan hartanya. Apa makna berinfak itu? Kita lihat juga masih dalam tafsir jalan lain, tusaddiqun. Dan makna tunfikun di sini adalah tusaddiqun, artinya hingga dia mau menyedekahkan harta. Mimma tuhibbun, dari harta-harta yang dia cintai. Maka maknanya adalah seseorang dia itu tidak akan mendapatkan surga hingga dia itu mau menginfakkan, menyedekahkan harta yang dia sukai, yang dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis-hadis Rasulullah juga senantiasa menganjurkan kita ini untuk bersedekah. Yang intinya adalah bersedekah itu sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu dari beberapa hadis yang Rasulullah SAW menganjurkan kita ini untuk bersedekah adalah salasun walladzi nafsi biyadi kuntul halifan lahin. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah atas 3 perkara. La yanqudu malun min sadaqatin fatasaddaqu. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan seseorang umatku. Maka hari ini secara logikanya, apa yang kita infakkan, apa yang kita hibahkan, yang kita wakafkan itu akan berkurang. Dan itu logis, dan itu logik. Tapi sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita infakkan ini malah semakin bertambah, bukan berkurang. Dan hal ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathal habbah, itu seperti biji ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang tumbuh pada tiap-tiap biji itu 7 butir, dan di tiap butir itu ada
100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pembalasannya liman yasha terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka hari ini marilah kita ini menggemarkan diri, melatih diri kita ini untuk senang dengan bersedekah. Maka yang terpenting adalah dari semua bentuk amalan sedekah ini, yaitu senantiasa hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tak ada orang yang ketiga. Hingga perumpamaan tadi adalah seperti hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Hingga apa yang disedekahkan tangan kanan ini, tangan kiri ini tidak akan pernah tahu. Maka seperti itulah perumpamaannya pemirsa. Maka dari itu pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sangat banyak kelebihan bersedekah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan tentu saja kita tidak akan mampu untuk menguraikan tentang kelebihan itu, baik karena terbatasnya waktu maupun terbatasnya ilmu untuk kami sampaikan kepada pemirsa yang terhormat Allah Subhanahu wa taala semua. Maka terkait dengan banyaknya kelebihan itu, maka kami hari ini membuka seluas-luasnya untuk pemirsa semua untuk menafkahkan harta fisabilillah. Sebagaimana yang telah kita lihat tadi, bahwa di sini di Kampung Kajeng, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, itu telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir satu lembaga pendidikan informal. Maka dari itu kami menerima donasi pemirsa semuanya yang ingin menafkahkan hartanya fisabilillah. Dan ini bukanlah lembaga pendidikan informal yang ilegal, karena ini telah terdaftar di badan daya setempat. Maka jangan ada nantinya kesalahpahaman antara kita semua bahwa ini adalah modus lah, bahwa ini adalah penipuan dan lain sebagainya. Maka bagi pemirsa yang ingin memberikan donasinya, silahkan dikirim ke nomor rekening yang kami tinggalkan di kolom deskripsi ini. Jadi atas perhatiannya, atas partisipasinya, atas apapun dukungan support dari pemirsa semuanya, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan pemirsa semua, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita untuk membahas orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.